Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya, apa kabar teman-teman kelas A? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, dimanapun kalian berada sekarang. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendiskusikan modal manusia, ya. Jadi modal manusia itu apa? Modal yang non fisik yang melekat pada seseorang bekerja, di mana modal ini mempengaruhi kualitas seseorang tenaga kerja. Kemudian modal manusia ini dapat berbentuk kecerdasan, kecakapan, ambisi, tingkat kesehatan, dan tingkat keterampilan, ya teman-teman. Modal manusia ini mempengaruhi kualitas tenaga kerja itu sendiri. Karena modal manusia ini dapat berbentuk karakter individu, tingkat kesehatan, dan tingkat keterampilan. Karakter individu itu apa? Sesuatu yang dipengaruhi kecerdasan, kecakapan, dan ambisi itu tadi sendiri. Kemudian karakter individu ini merupakan sifat yang dibawa sejak seseorang manusia ini dilahirkan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, karakter individu juga dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik tempat tinggal, interaksi dari tempat dia bekerja, kemudian tempat yang bersangkutan itu misalnya berkuliah, ataupun tempat tinggal yang skalanya ruang lingkup di desa, kemudian ruang lingkup di kelurahan, sampai dengan ruang lingkup pada kecamatan. Kemudian tingkat kesehatan, ya, semakin tinggi tingkat kesehatan seorang, maka semakin tinggi tingkat kemampuan orang tersebut dapat menghasilkan. Dengan kata lain, tingkat kesehatan ini mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Jadi kalau teman-teman semuanya sehat, badan fit, imunitasnya lagi baik, semuanya kan bisa nih menghasilkan output ya, hasil pekerjaan yang maksimal. Kemudian hasil kerjanya pun juga bisa dikatakan kita merasa puas karena kita saat mengerjakan pekerjaan tersebut itu dalam kondisi yang sehat. Kemudian faktor kesehatan ini dibentuk dari asupan nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, ya, karena faktor lingkungan sanitasi ini juga mempengaruhi perkembangan seseorang itu menjadi sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian tingkat keterampilan ini ada 3, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Tingkat pendidikan ini, pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas modal human capital tenaga kerja. Keputusan ini untuk melanjutkan pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah investasi di masa yang akan datang, sehingga mendapatkan aliran pendapatan yang jauh lebih tinggi, di mana pendidikan ini kita menginvestasikan untuk masa depan. Memang kita mendapatkan merasakan hasilnya tidak sekarang, tetapi nanti di masa yang akan datang. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, itu juga akan semakin tinggi pula tingkat atau aliran pendapatan yang akan kita dapatkan. Misal kemarin saya mencontohkan saya sendiri. Saya dulu juga D3, ya. Kemudian saya melihat info lowongan pekerjaan yang dimana itu mohon maaf lulusannya meminta atau lowongan pekerjaan D3. Waktu pas saya lihat tersebut income-nya
mungkin di bawah ya di bawah atau sebatas UMR sekitar 2. Lalu saya berpikir D3 sekitar 2 juta. Tetapi kalau saya melanjutkan S1, saya selesai, gaji saya bisa jauh lebih dari 2 juta. Maka saya melanjutkan ke jenjang S1. Kemudian S1 sudah selesai, kemudian saya melihat adanya lowongan pekerjaan, gaji atau base income ya, gaji dasar S1 itu sekarang 3 jutaan ya, 3 sampai 4 tergantung variasi perusahaan tersebut dan ya. Terus tapi saya masih merasa ilmu saya masih kurang gitu. Akhirnya saya lanjutkan lagi studi saya S2. Nah, ketika S2 pun akhirnya base income atau gaji setidaknya sudah dapat dikatakan standar lah ya, standar atau sesuai dengan keinginan saya. Begitupun juga nanti tidak menutup kemungkinan lowongan pekerjaan membutuhkan seorang ahli S2 ya, karena kan zaman sekarang itu sarjana itu banyak. Kalau tidak diimbangi dengan soft skill, baik itu kemahiran berbahasa asing maupun menguasai teknologi, ini akan tertinggal jauh ya. Jadi sekarang kuncinya di era revolusi 4.0 atau 4.0 itu kemampuan bahasa Inggris untuk bahasa asing yang memang harus kita kuasai, kemampuan menguasai soft skill teknologi ya, terutama sistem jaringan, kemudian software olah data, ini yang memang harus kita kuasai ya. Itu sebagai suatu investasi kita untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Nah, pelatihan ya tadi ya, pelatihan ini jenis pelatihan yang diberikan kepada seseorang oleh suatu perusahaan atau lembaga, namun hasilnya ini pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya. Contoh pelatihan bahasa Inggris, kemudian pelatihan bahasa asing ya, pelatihan bahasa asing lainnya ini pada era sekarang atau mungkin era bonus demografi yang akan datang, ditambah bahasa Tiongkok, bahasa China, kemudian Prancis, kemudian bahasa Inggris, karena ketiga investor ya itu semuanya dari negara-negara yang tadi saya sebutkan ke depannya untuk pada era globalisasi sekarang ini. Kemudian pelatihan spesifik itu pelatihan spesifik ini pelatihan yang jenis pelatihannya yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang oleh suatu perusahaan atau lembaga. Namun hasilnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pemberi latihan ya. Contohnya ini pelatihan software reviews Tata R. Ini kan khusus untuk ekonomi ya. Belum tentu bisa diterapkan di lembaga lainnya. Kemudian pelatihan ISO 2000 mutu penjaminan, ini pun juga perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan lainnya juga belum tentu bisa menerapkan hal yang serupa. Kemudian untuk fungsi pendapatan pada modal manusia ya, ini diperkenalkan oleh Mainzer. Fungsi tersebut menjelaskan hubungan antara tingkat upah real dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman pekerjaan. Fungsi Mainzer ya, di mana learn which per P
Wage ini tingkat upah nominal, P ini price, tingkat harga, sama dengan alpha ditambah A1 atau beta 1, YOS ini tingkat pendidikan, kemudian EXP ini tingkat pengalaman, ya, tingkat pengalaman bekerja. Nah, ini merupakan fungsi persamaan matematik, fungsi pendapatan ala Mainzer. Ya. Kemudian fungsi permintaan ini jelas, fungsi pendapatan ala Mainzer ini sekali lagi yang namanya fungsi persamaan matematis pasti ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Nah, bias ini sesuatu yang dimana tidak kesamaannya antara hasil atau hipotesa dengan hasil regresi, ya, entah itu ada kesalahan pada ditemukannya outlier ataupun itu ditemukannya gangguan pada konstanta atau estimator, ya. Nah, bias ini disebabkan karena adanya variabel upah dan tingkat pendidikan secara bersamaan. Tetapi keduanya ini dipengaruhi oleh suatu variabel laten yang tidak dapat diobservasi. Baik itu bisa, kalau terjun ke lapangan ini kita menggunakan skala Likert atau skala Goodman, ini tidak bisa diukur dengan menggunakan apapun. Ya, namanya variabel kecakapan atau ability. Variabel kecakapan ini tidak bisa diukur, ya, karena antara cakap, kalau kita menggunakan skala Likert yang 1, 2, 3, 4, 5 itu, kan orang rata-rata kebanyakannya pasti kalau hasil survei, ya, kalau teman-teman bisa lihat pada data-data BPS yang sakernas apa Susestas itu rata-rata hasil jawabannya kan pada netral. Nah, dari netral ini juga salah satu yang menyebabkan bias itu sendiri, ya. Hasilnya, maka outputnya ketika regresi tersebut sudah menghasilkan output, outlier-nya menjadi lebih banyak. Begitu, ya, kira-kira, ya. Kemudian efek pendidikan yang dianggap terlalu tinggi karena sebenarnya ada faktor kecakapan itu di dalamnya itu sendiri. Oke. Kemudian di bias ke bawah ini disebabkan oleh adanya variabel upah, ya. Bukanlah satu-satunya pendapatan bagi pekerja. Masih terdapat bentuk pendapatan lainnya seperti insentif, tunjangan, ya, yang menyebabkan pengaruh pendidikan itu menjadi lebih kecil. Jadi pendidikan variabel pendapatan ini bukanlah satu-satunya. Berarti kalau si pekerja tersebut atau tenaga kerja tersebut mendapatkan insentif, mendapatkan tunjangan hari raya, N itu bisa juga dimasukkan ke variabel, tidak hanya variabel pendapatan saja. Jadi variabel pendapatan bukanlah satu-satunya variabel yang bisa dimasukkan ke dalam atau bukan, ya, atau bukan yang bisa dimasukkan. Jadi bisa dimasukkan lainnya juga dong, seperti insentif, bonus, tunjangan hari raya, ya. Kemudian bias seleksi, ini bias yang perhitungannya ini disebabkan oleh karena kesalahan dalam memilih individu atau kelompok yang seharusnya dipilih untuk pengamatan. Ini adanya kesalahan memilih individu yang ini contohnya yang seharusnya kita observasi itu lulusan SMA, tetapi kita memasukkan orang lulusan, mohon maaf, SD ataupun SMP ke dalam tabel, ya, ke dalam bentuk data. Misal di variabelnya itu menyebut pendidikannya itu minimal SMA, tetapi kita memasukkan orang pendidikan
SD, SMP itu ke dalam variabel. Jadi menghasilkan bias seleksi yang dimana ini adanya kesalahan dalam memilih individu. Baik, ya sepertinya itu saja pada diskusi pagi hari ini. Baik, untuk minggu depan itu tanggal 30 kita tetap perkuliahan. 29-nya libur, kita tanggal 30 Jumatnya kita perkuliahan. Kita virtual meet. Virtual meet saya menjelaskan satu materi tentang pasar tenaga kerja, ya. Kita berdiskusi tentang pasar tenaga kerja. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan atau memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester, yang dimana ujian tengah semester ini dilaksanakan pada 6 hari ke depan, itu di awal November, tanggal 2 sampai tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 sebenarnya. Tanggal 2 sampai tanggal 6. Kita itu saya sudah dapat edarannya UTS. Kita UTS berarti sesuai ikut jadwal tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nanti untuk kisi-kisinya akan saya jelaskan di Jumat tanggal 30. Ya, sekalian itu virtual meet. Menggunakan Zoom kelas yang sudah dibagikan tentunya. Jangan lupa, kiranya nanti kalau setelah menyaksikan video saya ini yang tentang modal manusia, seperti biasa tinggalkan komentar pemahaman kalian tentang modal manusia itu sendiri, tingkat pendidikan ya, seperti adanya investasi pendidikan pada saat ini untuk menginvestasi pada yang akan datang, tingkat pendidikan, kemudian pelatihan tentunya, pelatihan umum, kemudian pelatihan spesifik. Silakan kalian berkomentar. Baik, itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jika masih ada yang belum paham, saat memberikan komentar, silakan meninggalkan pertanyaan aja di sana. Nanti akan saya seleksi, saya pilih, akan saya bikinkan konten Q&A. Itu aja. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kalian semua.